Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen yang menyaksikan talkshow kita pada siang hari ini. Sebagaimana yang sudah kita jadwalkan bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan talkshow bertajuk Road to Asirim Bitombang. Sebuah festival budaya kampung akan diselenggarakan pada 18 Juni 2022 lusa. Ini sebuah acara budaya yang dikemas sangat apik dan merupakan refleksi dari kehidupan warga Bitombang masa lampau. Baik, sebagaimana yang sudah kami janjikan di studio kami pada siang hari ini telah hadir Om Misbah Sarikung, salah seorang seniman nasional. Beliau adalah kreator dari Asirim Bitombang ini. Selamat siang Om Misbah. Selamat siang. Selamat siang. Jadi Andre. sebelum saya sedikit menyampaikan nih, Om Misbah ini adalah salah seorang seniman nasional yang pasti adalah kelahiran Selayar. Beliau juga bukan hanya konsen di lokal, tetapi beliau banyak berkolaborasi dengan seniman-seniman besar Indonesia. Beliau pernah berkolaborasi dengan seniman besar seperti Suprapto Suryodarmo, bahkan Bapak W.S. Rendra, beliau juga pernah berkolaborasi, dan Eko Supriyanto. Beliau juga pada tahun 2021 yang lalu ya Om ya, pernah tampil di Tokyo, Jepang untuk memperagakan sebuah musik instrumen. Itu dia. Dan alhamdulillah karena kecintaannya terhadap Selayar sebagai putra Kabupaten Kepulauan Selayar, beliau selalu mau kembali untuk menggali dan memperkenalkan budaya yang kita miliki di Selayar. Ya, selamat siang Om Misbah, sehat selalu. Siang. Semangat gitu. Amin. Sehat selalu, karena kita baru turun gunung ini, baru turun dari Bitombang. Siap. Jadi memang agak rasanya hawanya di dalam AC ini seperti di Bitombang kembali. Siap. Oke, dan yang paling penting nih, juga pada siang hari ini telah hadir di studio kita selain Om Misbah, ada yang punya kegiatan. Kalau orang Selayar bilang ampun Nabua. Beliau adalah Lurah Bontobangun, Bapak Ahmad Ansar, sudah hadir bersama kita. Tentunya ini patut diapresiasi atas komitmen beliau dan kepedulian beliau terhadap kebudayaan di wilayahnya. Dan sebuah kehormatan bagi kami, juga telah bersedia bergabung bersama kami secara lain Bapak Kepala Dinas Pariwisata, yang juga sebentar akan kita minta tanggapan beliau terhadap event Asirim Bitombang ini. Juga telah bergabung Bapak Kepala Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Hizbullah Kamarudin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Oh ya, selamat. Oke Pak, beliau sudah standby di kantor Dinas Kepariwisataan, dan tentunya sebentar akan kita ajak untuk bergabung membahas tentang Asirim Bitombang. Bahkan mungkin kita akan minta komitmen beliau untuk menggiatkan event-event budaya seperti Asirim Bitombang ini. Baik, kita kembali ke awal nih Om. Road to Asirim Bitombang. Kalau misalnya berbicara tentang kata, masih banyak yang asing tentang kata Asirim Bitombang ini. Jadi apa sebenarnya Asirim itu? Kemudian apa yang membuat memilih lokus Bitombang sebagai lokus untuk kegiatan budaya ini?
Kemudian Om Misbah juga perlu jelaskan bagaimana kegiatan ini bisa didukung oleh banyak pihak, termasuk bahkan melibatkan ratusan masyarakat setempat untuk ikut aktif dan mengambil bagian dari kegiatan ini. Baik, langsung saja Om Misbah, silakan dipaparkan. Ya, terima kasih Pak Andre. Terima kasih juga Pak Lurah yang membantu memberi saya inspirasi terhadap kegiatan ini dan juga memberi jalan bahwasanya kegiatan ini bisa kita lakukan bersama-sama dalam bentuk kolaborasi satu kegiatan budaya. Lalu kemudian terima kasih juga, selamat bergabung Pak Kadis Pariwisata, yang saya pikir ini penting untuk kita bicarakan bahwa kegiatan Asiring Bitombang tidak lepas dari satu subsektor kecil tentang kegiatan kebudayaan masyarakat yang bisa kemudian menjadi rujukan destinasi wisata ke depan. Bagaimana produk kita itu tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga bagaimana sumber daya manusianya itu diolah sedemikian rupa, dilibatkan. Nah, terkait dengan kata Asiring dan Bitombang, kalau Asiring itu kan, siring itu satu penyebutan bagian dari rumah panggung masyarakat Melayu, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu rumah panggung di bagian bawah itu adalah siring. Siring ini adalah bukan hanya sebagai tiang-tiang kayu penyangga rumah, tetapi di dalam siring itu aktivitas manusia ketika membuat rumah, mereka sudah memikirkan sebuah arsitektural rumah panggung di mana ruang itu menjadi ruang sosial, ruang berkegiatan masyarakat, ruang pertemuan di antara satu masyarakat dengan warga dengan yang lainnya. Dan di ruang itu pula, di siring itu pula, proses membuat bahan baku makanan yang misalnya hasil panen dari kebun dibawa ke rumah, terus disimpan di siring dulu, di siring lalu diikat atau diolah, kemudian dibawa naik ke rumah untuk diolah, dimasak. Nah, di siring ini biasanya masyarakat itu, kita Sulawesi Selatan identik dengan rahamurinyo, menjangkai kutu, mereka tidur siang, akhirnya mencari apalah kegiatan-kegiatan yang selama ini kita sering lihat. Mungkin mereka capek di kebun dan mereka lebih nyaman tidur di siring. Di bagian siring di belakang ada sondrong, kemudian di tengah-tengah itu ada biasanya kandang ayam dan sebagainya. Jadi memang siring ini sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan di zaman dulu, dan sekarang pun kita sudah mulai melihat bagaimana masyarakat kita sudah mulai pelan-pelan kehilangan siring. Kehilangan siring berarti kehilangan ruang interaksi sosial. Kehilangan siring berarti kehilangan ruang konsep bagaimana bahan baku makanan kita sendiri yang kita makan itu diolah sendiri. Sekarang dengan pasar yang instan, semua tersedia, tidak harus menumbuk beras, menggiling jagung, semuanya sudah tinggal kita beli saja begitu. Jadi Asiring itu ruang interaksi sosial. Ruang interaksi sosial di siring. Jadi mulai dari anggiling jagung ya. Jagung. Kemudian ada numbuk bae. Jadi pakai lesung dari kayu. Lalu kemudian di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga menjadi artefak. Nah, kemudian yang kedua, kenapa memilih Bitombang sebagai lokus kegiatan Asiring ini? Karena memang Bitombang sudah 10 tahun lebih kita melihat sebagai sebuah destinasi di Selayar yang itu keunikannya terdapat dari tiang-tiang rumah yang tinggi, arsitektur yang tinggi, dan orang luar banyak yang mengatakan wah luar biasa. Nah, tetapi apakah semata-mata nantinya hanya orang datang untuk melihat siring? Tetapi saya pikir lewat peristiwa kebudayaan ini kemudian kita dorong masyarakat untuk memahami bahwa di siring itu dulu ada aktivitas, dan ketika aktivitas itu tidak ada sekarang dan kita mulai mau munculkan, maka ini menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana mengembalikan memori kita masa lalu,
masih bersuara-suara pagi-pagi itu sudah bersuara semua, gilingan jagung dan sebagainya, tunet tek bae dan sebagainya. Nah, itu semua yang kita akan dekatkan pada persoalan kegiatan di Bitombang nanti. Jadi kita memilih Bitombang karena memang di sana ada identitas Siring, kemudian kegiatan ini juga mengolah ruang bagaimana caranya peristiwa ini bisa berjalan dengan baik. Oh iya, saya dengar tadi ada anete bae, kemudian juga bahkan menggiling jagung dan bahkan bide ya, Om. Ini kebiasaan masyarakat Bitombang ini itu di tahun berapa, Om? Lagi marak-maraknya? Apakah tahun 60-an, 80-an atau gimana? Terkait dengan riset yang sejak 2015 saya sering ke Bitombang hanya untuk melihat tiang-tiang itu, lalu kemudian 2016 kembali ke Bitombang lagi, menemui beberapa tokoh masyarakat yang masih punya artefak atau benda-benda yang dulunya dipakai dan sekarang sudah tidak, termasuk misalnya pelapis untuk naik kuda, walaupun sekarang dulu Bitombang itu terkenal dengan kudanya. Semua papalari jarang itu ada di Bitombang. Dan sekarang tinggal palapaknya, kudanya sudah habis, sudah tidak ada karena tergantikan dengan kendaraan. Lalu kemudian dari 2016 itu, kemudian 2017 kami coba eksperimen dengan beberapa teman dari Bali untuk membuat kegiatan kecil. Di situ hanya terlibat saya bermain suling, lalu kemudian ada pemanca dan ada teman-teman dari perkusi Sanggar Seni Tanah Doang yang kita kolaborasi. Nah, 2018 mungkin belum ada waktu, lalu kemudian 2020 karena Covid. Nah, sekarang kita mulai lewat Pak Lurah juga membantu untuk mengkomunikasikan dengan masyarakat. Beliau sebagai penanggung jawab dari wilayah, saya minta izin untuk bagaimana kita membuat satu peristiwa kebudayaan dengan melibatkan seluruh masyarakat Bitombang dengan cara yang betul-betul berbudaya, manusiawi, tanpa tendensi apapun, tapi tetap itu adalah penghargaan bagi mereka. Jadi ini pada intinya adalah refleksi kebiasaan di Siring. Kebiasaan di Siring. Itu beberapa ini, Om. Sekitar tahun berapa itu, Om? Terakhir tahun 60-an itu masih ada kebiasaan-kebiasaan itu. Saya karena juga lahirnya baru tahun 70-an, tetapi dari cerita, lalu kemudian di tahun 90-an saya beberapa kali juga ke Bitombang, ke Hulu, ke daerah-daerah di Bonto-Bonto, itu masih ada. Berarti itu. Ini kalau kita menyaksikan event Asiring Bitombang besok itu sama dengan kalau anak-anak itu ada kantong ajaib ya, yang punya lorong waktu. Berarti kita masuk di lorong waktu itu ke tahun 60 ya, 50 tahun lalu gitu. Betul. Iya, sekitar 70 tahun lalu. Berarti ini cukup menarik, suasana tahun 1960-an ditampilkan kembali. Iya. Oke, baik. Terima kasih Om Misbah, dan kita lanjut lagi para netizen. Tentu kita ingin mendengar bagaimana seorang kepala kelurahan. Jadi biasanya event besar ini didukung oleh orang-orang dengan pangkat tinggi, tetapi ini Pak Lurah, Pak. Maksud saya bukan kita, tapi masih level pemerintahan yang sudah sangat menunjukkan kepedulian yang peka terhadap kebudayaan di daerahnya. Bagaimana beliau memprogramkan kegiatan ini, kemudian mengajak seniman sekelas Om Misbah untuk ikut bergabung mensukseskan, mengkreasi kegiatan ini. Tentu kita ingin tahu awal mula dari motivasi Pak Lurah untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan ini. Silakan Pak Lurah, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Andre yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Kadis Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan Asiring Bitombang ini sesungguhnya lahir dari Bonto Bangun Kultur Festival. Bonto Bangun Kultur Festival sendiri itu lahir dari semangat masyarakat di Kelurahan Bonto Bangun. Tadi disebutkan bagaimana bisa kegiatan ini terlaksana. Awalnya bahwa Kelurahan Bonto Bangun yang merupakan bagian dari Kecamatan Bontoharu
yang juga merupakan salah satu objek tempat di mana kawasan ekonomi khusus pariwisata ditetapkan melalui RT RW kabupaten yang disebutkan bahwa Kecamatan Bontoharyo itu penunjang dari kek pariwisata itu sendiri. Jadi kami bersama masyarakat tentunya melalui berbagai macam diskusi dan safari saya di Kelurahan Bontobangun menjadikan pariwisata sebagai pijakan, sebagai landasan untuk mengejar bahkan melompat lebih jauh dari ketertinggalan kita dari daerah lain. Sejak Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian dilaksanakan bahwa laut itu pengawasan dan kepemilikan laut itu di daerah sudah ditarik kebijakannya oleh provinsi, sehingga sisa pariwisata yang menjadi andalan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh masyarakat di Kelurahan Bontobangun, kita mencoba untuk menggagas sebuah kegiatan yang kita namakan Bontobangun Kultur Festival ini. Tema yang kita angkat kali ini adalah Siring Bitombang. Ini kerjanya siapa? Ini kerjanya masyarakat di Kelurahan Bontobangun. Ini dibantu oleh tentunya beberapa penggiat seni, budaya, dan kami di kelurahan supporternya masyarakat. Kegiatan ini juga tentunya lahir dari kejadian-kejadian di masa lalu yang tentunya kita lestarikan di saat ini. Begitu banyak peristiwa yang mereka lakukan di masa lalu yang kita lestarikan di masa sekarang supaya tidak hilang, Pak, ya? Supaya tidak hilang. Beberapa kunjungan sesungguhnya di Bitombang itu sendiri sudah banyak wisatawan yang masuk. Dalam beberapa kunjungan saya juga beberapa kali saya bertemu dengan wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun di luar Selayar. Sehingga pada saat saya berinteraksi dengan wisatawan tersebut, kadang-kala saya bertanya, dari mana mendapat informasi terkait Bitombang? Dengan beragam juga jawaban. Ada yang katanya dari media sosial, ada dari internet, bahkan memang ada juga yang penasaran karena juga dengan berbagai informasi dari kawan-kawannya yang berkunjung ke Selayar itu sendiri pada umumnya. Sehingga semangatnya terbangun itu pada saat wawancara itu tadi. Apakah wisatawan ini datang hanya melihat konstruksi tiang yang menjulang tinggi itu tadi? Ataukah hanya melihat tulisan yang ada di Bitombang, Kampung Tua Bitombang? Apakah hanya itu? Kemudian apa dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan wisata itu sendiri? Lahirlah konsep pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita namakan Bontobangun Kultur Festival itu. Nah, jadi itu induknya ya, Pak? Itu induknya, Bontobangun Kultur Festival itu induknya, yang kita angkat tema kali ini adalah Siring Bitombang. Harapannya, Pak, dengan event ini? Harapannya tentunya semakin banyak masyarakat, baik itu di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri dan di luar Kabupaten Kepulauan Selayar, mengetahui Bitombang dan tertarik berkunjung di Bitombang, yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di Bitombang. Jadi kami berharap bahwa kunjungan wisata yang banyak berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Oke. Yang ini kan ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Selayar. Mungkin ada yang mau disampaikan sendiri, Pak, ke Pak Kadis, harapannya ke Pak Kadis. Baik. Terima kasih, Pak Andre. Ya. Harapan kami tentunya, izin Pak Kadis, semoga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar terus dapat membimbing kami dalam penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah kami. Ini tentunya harapan yang utama bagi kami. Ya.
Oke, itu tadi ada harapan dari Bapak Lurah. Nah, tentu saja kita langsung saja ke Bapak Kepala Dinas Kepariwisataan Kepulauan Selayar, Bapak Isbullah Kamarudin. Setelah tadi sudah dipaparkan oleh Om Misbah selaku kreator Asiring Bitombang, dan juga bagaimana Pak Lurah mengidentifikasi potensi budaya, harapan masyarakat, dan melibatkan masyarakat bahwa Asiring Bitombang ini adalah bagian dari Boto Bangun Kultur Festival yang kemudian dengan semangat dan keterlibatan masyarakat terbentuk kegiatan ini. Harapan beliau juga tuh sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Tentu kita ingin mendengar langsung tanggapan dari Pak Kadis. Oke, selamat siang Pak Kadis. Silahkan Pak, langsung saja ditanggapi. Ya, makasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendengar. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa dia mendengar? Makasih sudah diberikan kesempatan, dan pada Zoom meeting ini juga hadir Pak Lurah Boto Bangun, Pak Misbah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tentu saya ingin sampaikan terkait dengan kegiatan kita ini, event Asiring Bitombang. Saya sampaikan dulu sebagai pengantar bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menetapkan pilihan-pilihannya bahwa yang menjadi program strategis kita yang sudah tertuang di RPJP, satu di antaranya yaitu pariwisata. Ini yang menjadi sektor unggulan atau andalan kita. Jadi ketika itu menjadi pilihan pemerintah, dan tentu melalui analisa kajian, karena dalam menentukan pilihan itu juga tentu berdasarkan kajian itu tadi bahwa potensi di samping perikanan untuk Selayar ini tentu pariwisata. Hanya memang sampai saat ini belum sesuai dengan harapan kita, yang mana seharusnya kita menjadi program strategis dan berdasarkan potensi yang ada tentu sudah memberikan kontribusi yang sudah memberikan tambahan-tambahan, baik itu kontribusi terhadap PAD. Kita harapkan sudah ada kontribusi atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari sektor pariwisata. Saya juga ingin menyampaikan bahwa memang mulai dari kementerian selalu berharap konsep untuk pemberdayaan masyarakat ini, apalagi kita harus menjadi mengalami 2 tahun atau kurang lebih 3 tahun dari COVID, tentu terpuruk sektor ekonomi dan yang mana di dalamnya yaitu bidang pariwisata ya. Nah, inilah untuk melihatkan kembali maka ada beberapa program atau konsep baik itu dari pemerintah pusat juga dari pemerintah daerah sendiri. Kita berharap memang ke depannya di dalam pengelolaan kepariwisataan ini berharap ada dukungan partisipasi terlebih dari masyarakat, dengan harapan dukungan dan partisipasi ini juga manfaatnya tentu kita sangat berharap itu juga terutama dirasakan oleh masyarakat. Mungkin yang lalu untuk kegiatan kepariwisataan ini belum banyak melibatkan masyarakat, jadi masyarakat mungkin dianggap merasakan dia hanya penonton saja sebagai penonton. Kedepannya dengan konsep-konsep pemberdayaan seperti ini melibatkan masyarakat, tentunya kita berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari sektor pariwisata. Selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih tentunya terutama kepada Pak Lurah dan Pak Misbah sebagai penggagas. Begitu juga respon atau dukungan dari masyarakat Bitombang. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita lihat, tentu ada beberapa Oke Pak Kadis, mungkin lebih spesifik Pak tanggapannya Pak terkait dengan event Bitombang ini. Terima kasih.
Karena ini tentu menghidupkan ya apa-apa yang menjadi ini merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat di Tombang di masa lalu, dan ini memunculkan satu destinasi wisata yang memang dulu sudah menjadi destinasi, tapi belum dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Sehingga konsep Asri di Tombang ini dengan segala aktivitas, tentu kita berharap kegiatan-kegiatan ini berlanjut, dan pada saatnya nanti tamu ke sana itu juga bisa mendapatkan, bisa melihat atraksi-atraksi. Event ini kita harapkan berlanjut ya Pak Kadis ya. Nah, yang saya ingin harapkan jika untuk tahun ini masih didukung oleh kelurahan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya event ini jika didukung oleh pemerintah kabupaten. Nah, ada komitmen Pak misalnya dari Dinas Pariwisata untuk keberlanjutan event ini? Ya, itu pasti. Iya. Saya yakin ini kan gagasan inisiatif dari bawah ya. Iya. Pengalaman selama ini kalau gagasan inisiatif dari atas itu belum tentu sukses. Tentu kalau gagasan dari bawah, ini kan inisiatif mereka, berarti mereka yang mau, mereka yang inginkan. Jadi itu pasti kita berikan dukungan. Ya, jadi insya Allah ke depannya kegiatan-kegiatan ini tetap berlanjut, dan saya banyak masukan juga tentang itu. Singkat mungkin saya tambahkan bahwa setelah saya koordinasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mereka memperlihatkan, jadi kami ke sana ini hanya menyampaikan bagaimana potensi tentang wisata bahari di Selayar. Disampaikan bahwa wisata bahari ini mungkin di daerah pesisir atau kabupaten kota lain itu ada, semua ada. Ya. Tapi yang namanya yang budaya seperti rumah yang bumi seperti ini tidak semua ada. Dia perlihatkan fotonya sampai ya betul itu Tombang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mahasiswa yang baru-baru itu kan yang mengadakan riset atau penelitian di Tombang, ini banyak sekali masukan. Saya lagi mungkin pertanda ini awal kebangkitan destinasi atau kegiatan-kegiatan kebudayaan kita yang muncul. Nah, ini kita berharap berkesinambungan ke depannya, baik itu yang ada di Tombang sendiri. Tentu kami juga tetap berharap, terutama dari mahasiswa ini salah satu pemerhati kebudayaan, pemerhati pariwisata, tentunya di Selayar ini. Mungkin ada yang lain yang mungkin kita hidupkan juga, artinya ada bitombang yang lain lah. Ya. Oke, secara siapa? Tahu yang mana yang bisa kita gali. Oke Pak Kadis, terakhir Pak, Bitombang ini kan satu lingkungan, tetapi sebagaimana yang kita ketahui, Bontobangun itu adalah pusatnya beberapa destinasi Pak. Ada mangrove, ada museum, bahkan ada gong negara. Nah, komitmennya untuk pembangunan kemajuan kepariwisataan di berbagai Bontobangun ini gimana Pak? Ada janji khusus ke Pak Lurah nih Pak, selaku Dinda nih. Saya kira kami sangat happy Pak. Jadi itu bisa dibuktikan dengan pengalokasian anggaran ke depannya. Bahkan yang saat ini hanya karena persoalan sedikit barangkali kendala dengan lokasi. Untuk yang mangrove ini kita akan benahi kembali, kita akan bangun kembali, perbaiki. Yang pertama terkait dengan gong, tapi ini juga misalnya nanti kita lebih sempurnakan, lebih cantik nanti dilihat. Ya, jadi memang kita terutama ya ada peninggalan sejarah juga di Tombang ini, dan kebetulan kan museum kita di Kelala yang berada juga di Kelurahan Bontobangun. Jadi persoalan komitmen yang pertama untuk anggaran itu pasti ya, karena itu salah satu kewajiban kami untuk memberikan dukungan yang mana yang kita akan berpotensi, dan memang ini yang sangat didukung oleh masyarakat dan pemerintahnya. Yang alhamdulillah ya Pak Lurah untuk bangun ini luar biasa. Hingga nanti mungkin kita diskusi lebih lanjut apalagi yang akan kita kembangkan, dan dukungan apalagi yang diharapkan dari pemerintah daerah, khususnya dari di Selayar. Ya. Mungkin itu Pak. Jadi Oke Pak Kadis. Netizen perlu kami sampaikan juga, khususnya yang sementara menonton pada malam hari ini, Pak Kadis ini baru 8 bulan menjabat sebagai kepala dinas, jadi tentunya masih dalam perencanaan, tetapi kita lihat selama beliau menjabat sudah
menggeliat kembali wisata di Selayar. Tentunya kita harap ini menjadi angin segar bagi kemajuan pariwisata Selayar sebagai salah satu, seperti yang disebutkan oleh Pak Kades tadi, sebagai salah satu sektor unggulan Kepulauan Selayar di masa mendatang. Baik, terima kasih Pak Kadis atas kesempatan waktunya. Barangkali ada closing statement Pak. 3 menit Pak. Iya. Ya, jadi sekali lagi ini luar biasa teman-teman ya, dari hampir mungkin sesuatu yang kami anggap luar biasa karena mampu melibatkan keseluruhan masyarakat. Nah, inilah yang mungkin yang sulit juga, mudah-mudahan kita mencoba yang lainnya karena terkadang kita terkendala hubungan dari pemerintah setempat dan masyarakat secara umum. Ini alhamdulillah. Jadi kami harapkan di Gagas, terutama untuk Pak Bismanya juga, kita ada wilayah lain perlu kita gali. Iya. Lagi makasih Pak Bisma. Siap Pak Kadis, terima kasih. Ya. Kita berharap ke depan kita sama-sama menghidupkan wisatawan, termasuk wisata budaya ini. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ya ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengembangkan pariwisata, untuk tanggung jawab secara moral ya seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Selayar ini. Iya, baik, terima kasih kesempatannya Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Selayar, Bapak Hismullah Kamarudin. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan beliau ke depan bisa terwujud, dan memang saya dengar beliau ditempatkan di pariwisata, memang memiliki tugas khusus dari Bupati Kepulauan Selayar untuk benar-benar menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah salah satu daerah yang memiliki potensi wisata, dan tentu kita menunggu kerja-kerja real dari apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, netizen dan seluruh yang sedang menonton kita pada siang hari ini, kita kembali ke Om Misbah. Om Misbah, Ya. kalau saya mau ke Bitombang untuk menyaksikan Asiring Bitombang, kenapa saya harus mengikuti acara Asiring Bitombang? Apa yang paling menarik di sana? Iya. Ya. Asiring Bitombang itu bukan hanya kita mencoba untuk mengangkat semua apa yang ada di Siring secara aktiviti, tetapi juga lebih kepada apa yang disampaikan Pak Kadis, Pak Lurah juga, bagaimana masyarakat itu mau bergotong royong, mau bersama untuk terlibat dalam kegiatan ini. Saya ingin informasi yang spesifik nih Om. Maksud saya ketika Bitombang. tanggal 18 itu saya masuk ke pintu gerbang Bisorang, apa yang bisa saya Bitombang, lihat? ya. Apa yang bisa saya dengar? Ya, mungkin secara alur nanti masyarakat itu akan datang ke Bitombang jam 3.30 atau jam 4 acaranya dimulai. Sore. Iya. Jam 4 sore dimulai. Masyarakat akan datang dan berkumpul di dekat pintu gerbang masuk, dan ada satu tulisan Kampung Tua Bitombang batu. Di situ masyarakat akan melihat satu instalasi dari permainan anak-anak zaman dulu, yaitu ngalu-ngalu atau kincir angin yang zaman dulu orang-orang gunung gunakan itu. Ngalu-ngalu itu sebagai sebuah media, bukan hanya permainan, tetapi dia media alat pengusir hama waktu dulu. Nah, terus kemudian sambil menikmati ngalu-ngalu, tiba-tiba ada alunan suling, lalu kemudian ada narasi dalam bentuk sebuah puisi, dan kemudian nanti ada Pak Lurah Boto Bangun untuk menyampaikan pesan singkat terhadap masyarakat dan kegiatan tersebut. Lalu kemudian ada sambil berjalan sambil berjalan kegiatan itu, dan kemudian setelah sambutan-sambutan nanti kemudian kita masuk 20 meter ke dalam, ada kontau, terus jalan dimasuk kampung lagi sekitar 30 meter, ada katok-katok, permainan katok-katok dari anak-anak muda di sana yang selama ini saya temukan di masjid di Bitombang itu main HP malam-malam, mereka begadang dan sebagainya. Sekarang mereka terlibat untuk main katok-katok. Terus masuk ke dalam ada panggung batu, ada Pakarena Bonto Bangun yang dilatih teman-teman dari Sanggar Seni Tanah Doang, dan juga tarik menarik.
menari di atas batu. Jadi kita memang milih kampung ini, satu kampung ini sebagai panggung. Jadi dari barat sampai ke timur itu penonton itu akan jalan. Nah, setelah Pakarena nanti ada ibu-ibu, Pak Koko dan bapak-bapak yang akan lembar. Jadi ada Pak Soong Kombu, mereka diiringi dengan gendang, jejer-jejer seperti sedia kala kalau kita ke kebun itu mereka bersama-sama jalan begitu. Jadi ini nantinya seperti tour wisata ya Om ya? Kayak ya. Ada tour wisata kemudian ada pemandu ya? Ya, jadi di sana juga kita bentuk Pokdarwis. Ya. Pokdarwis itu akan memahami alur pertunjukan ini dan juga kita dorong untuk dia akan mengarahkan penonton ke setiap titik pertunjukan karena dari barat sampai ke timur sejauh 634 meter, setengah kilo lebih itu kampung, orang akan jalan, penonton itu akan jalan. Nah, sepanjang jalan itu nanti ada pasar, masyarakat menjual-jual. Jadi ada pasar tradisional yang di kampung itu juga. Jadi mereka menjual makanan tradisional dan sebagainya. Nah, itulah yang kami coba kemas dalam sebuah festival kebudayaan masyarakat kampung. Bagaimana keterlibatan orang kampung tidak hanya sebagai penonton, tetapi ikut bermain musik, ikut menari, joget-joget dari anak kecil sampai orang tua, dan juga mereka akan mendapatkan dampak ekonominya dari kegiatan itu. Di opening tadi ada saya dengar seperti nyanyian-nyanyian di Deong gitu. Itu akan tampil juga? Di opening itu ada nyanyian-nyanyian Kelonna Bontobangun. Kelonna Bontobangun itu adalah kelong yang sudah lama sekali tidak pernah didengar. Lalu kemudian kita coba untuk mengangkat kembali lagu-lagu itu dalam bentuk konservasi nilai budaya. Ya, kita angkat lagi lagu-lagu itu dan itu membias lagi di masyarakat di Bitombang, khususnya di Bitombang. Karena ternyata nenek-nenek di sana bilang bapakku dulu itu pernah menyanyi ini pada saat kecil. Nah, sekarang kenapa tidak diwariskan ke anak-anak? Nah, itu ya. Kita reka ulang. Jadi nanti ada kemudian saya juga bermain suling dan sebenarnya dari inti dari kegiatan Asiri Bitombang ini adalah mengkonservasi nilai budaya yang pernah ada di Bitombang. Ada juga saya dengar beberapa seniman terlibat dalam sanggar seni dan lain-lain. Ya. Selama prosesi itu, selama proses juga latihan ini kita melibatkan Sanggar Seni Tanah Doang, Sanggar Seni Teratai Pasiana, lalu kemudian OG Pakampung untuk set dekorasi, kemudian ada teman-teman dari Sanggar Seni Alfarabi Bulukumba, ada Sinrili dari Ari Daenrate dari Makassar, lalu kemudian ada komunitas film di Makassar yang baru-baru ini mereka rilis filmnya tentang pinisi, dan itu akan terlibat untuk pemutaran film malam harinya. Jadi kegiatan di Bitombang itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam setengah 6, lalu kemudian malam harinya setelah Isya lanjut film. Nah, dari kesemua ini kita akan rangkum satu peristiwa yang tidak kalah menariknya adalah kehadiran museum. Kita menghadirkan satu titik di Bitombang itu adalah satu titik menjadi museum. Jadi satu rumah kita pinjam, di siringnya kita kumpulkan semua barang-barang yang pernah dipakai masyarakat di sana, yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kalau dipinjam sampai kapan itu? Rumahnya mudah-mudahan dipinjam selamanya, atau misalnya ada perhatian dari Pak Lurah dan Dinas Pariwisata, Pak Kadis, untuk memang perlu ada museum kampung. Karena ketika datang ke Bitombang, tidak hanya melihat batu, tidak hanya melihat tiang-tiang rumah, tapi juga bisa sampai ke timur, melihat alat-alat, benda-benda yang dipakai masyarakat zaman dulu. Di situ ada terkumpul dalam satu, dan masyarakat sampai anak-anak pun bisa jelaskan itu sekarang. Jadi edukasi dari peristiwa budaya di Bitombang ini tidak hanya kalangan tertentu dari sanggar-sanggar, tapi juga masyarakat yang belum tahu akhirnya mulai paham pelan-pelan. Oh, ternyata kita punya cerita yang luar biasa. Baik, Om Misbah, kita masih punya waktu 10 menit. Jadi untuk Om Misbah, saya beri kesempatan untuk mengajak masyarakat, dan tentunya mungkin juga karena saya yakin Pak Kadis masih menyaksikan kita pada hari ini, dan pemerintah Kabupaten Kepulauan saya
bisa saya juga sementara menyaksikan kita pada siang hari ini, harapannya terhadap kepariwisataan khususnya kebudayaan di Kabupaten Kepulauan ke depan, dan mungkin juga pemerintah butuh masukan dari hasil pengalaman Abang keliling Nusantara. Ya tentu mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan pemerintah khususnya dalam memajukan pariwisata. Silakan Om. Ya, terima kasih sekali. Dalam proses Asiring Bitombang ini, yang pertama adalah saya sangat berterima kasih ke Pak Lurah, karena juga Pak Lurah salah seorang yang sangat konsen terhadap budaya, karena dulu kami pernah sama-sama di satu sanggar Pasiana. Anak sanggar ya Pak. Anak sanggar. Dan dari situlah kita mencoba untuk komunikasi. Jadi 5 bulan yang lalu kami selalu berkomunikasi bagaimana dimulai dari mana untuk kegiatan di Selayar. Dan lalu kemudian dari proses inilah kami dengan Pak Lurah selalu masuk intens, kadang malam beliau baru pulang. Terus saya juga biasanya sudah hampir 20 hari menginap di Bitombang. Setiap pagi, setiap sore dan malam itu merasakan atmosfer dari kehidupan masyarakat Bitombang yang sesungguhnya. Ketika kita mendorong kegiatan ini, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu antusias. Mereka merasa bangga dengan tradisinya kembali. Mereka merasa senang karena kampungnya bisa ramai kembali. Kemudian dari situlah rasa kegotong royongan mulai muncul lagi. Yang selama ini misalnya ada konflik-konflik internal, itu mulai lebur dalam peristiwa kebudayaan. Nah, saya harap dari kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Selayar, sebenarnya sumber daya alam kita yang luar biasa ini tinggal disentuh sumber daya manusianya. Jadi bagaimana potensi wisata itu tidak hanya berdasar dengan peristiwa alamnya, tetapi peristiwa kebudayaannya itu harus diperbanyak. Saya seniman yang tidak banyak ngomong, biasanya lebih banyak di lapangan. Ya, saya bilang kebudayaan itu adalah praktek, bukan teori yang dibahas melulu dengan rap dan sebagainya. Kebudayaan itu adalah praktek yang harus dilakukan. Wacana ini adalah kegiatan Asiring Bitombang, ini adalah kegiatan pelatihan sebenarnya. Pelatihan konservasi mengangkat nilai-nilai budaya di Kelurahan Bontobangun. Tapi modelnya adalah kita yang membuat pelatihan live langsung. Bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat secara utuh. Jadi bukan di dalam ruangan tempel spanduk pelatihan. Ya, gitu mungkin ada juga seperti itu, karena nomenklatur kita kan ada foto, ada laporan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain sebenarnya apa sih dampaknya, walaupun kecil, tapi siapa yang akan terlibat dalam proses ini? Jadi intinya ada output. Ada output ya. Mudah-mudahan dari kegiatan yang kami usulkan ini, pertama adalah kegiatan kebudayaan itu sendiri, kemudian usulan supaya di Bitombang ada museum kampung dengan konsep yang memang harus dipikirkan, jangan sampai museum yang tertutup rapat dan sebagainya, tetap konsep Asiring itu. Lalu kemudian ke depan mudah-mudahan masyarakat Bitombang sendiri mau melanjutkan kegiatan itu. Karena kita dorong kegiatan ini tanpa tenda, tanpa kursi, tanpa sound system yang wah, tanpa umbul-umbul, tanpa baliho yang keren di kota dan sebagainya. Semuanya tambah. Suasananya betul-betul kita kembali ke kampung. Sampai internet 60 tahun lalu. Ya. Jadi berharap besok jangan galau kalau datang ke Bitombang tidak ada internet. Karena biar teman-teman semua masyarakat itu merasakan nikmatnya suasana kampung tanpa internet. Tanpa internet. Ya, sekali-sekali beristirahat Om. Ya, katanya ya, juga saya dengar dari sosiolog nih, kadang kita butuh waktu untuk non internet dalam 1 pekan, menghindari stres gitu. Ada lagi yang menarik dari peristiwa Bitombang besok adalah kita mencoba untuk mengembalikan yang dulu adalah nanti air minumnya itu air Sapang. Setiap rumah akan dibuka lebar, silahkan naik ke tambingnya ngobrol, karena di situ juga masyarakat ada jualannya. Jadi jualannya itu bukan warung yang kita bikin, tapi tambing rumahnya itu jadi etalase warung. Jadi nanti jenis Sapang ada di sana, kemudian ada makanan tradisional yang lainnya, dan itu bisa dinikmati di atas tambing. Tapi dengan berbagai
jenis pagelaran yang disajikan nanti ini masuk di Bitombang gratis atau bayar nih Om? Sangat-sangat gratis. Sangat-sangat gratis. Ini buaki kampung ki. Iya. Kampung Nabi Tombal lari buaki, lari undangi seluruh masyarakat Selayar, begitu Ji. Iya. Jadi gratis. Jadi kalau misalnya saya nih dari Kota Benteng Om, jam berapa harusnya saya start dari Benteng nih supaya saya tidak ketinggalan? Lebih bagus jam 3 lebih karena pasti akan menikmati itu kuliner di sana. Masyarakat itu sudah bikin kombo kecil menganyam anyaman-anyaman yang tradisional mereka untuk tempat makanan. Saya pikir itu akan indah dan enak. Mereka akan kembali lagi memasak dengan gaya lama. Dan itu banyak sekali. Silahkan berbelanja selama 1 jam lalu kemudian menikmati acara. Baik Om. Terakhir, informasi dari operator nih, Pak Kadis masih bergabung dengan kita nih Om. Ya. Saya ingin bertanya Om, harapannya ke depan dan masukannya kepada pemerintah untuk event-event budaya khusus gitu. Bagaimana menggelar event budaya? Karena Om ini kan secara nasional ada di domisilinya di Solo, kemudian kegiatannya banyak di Indonesia, jadi tidak selamanya ada di Selayar. Nah kalau misalnya kami melaksanakan sendiri di Selayar tanpa Misbah, bagaimana caranya gitu loh? Bagaimana masukan? Kemudian saya dengar dalam waktu beberapa bulan ke depan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kepariwisataan itu akan menggelar salah satu event akbar yaitu Festival Takabonerate. Jadi mungkin ada masukan dari ya. Saya tahu betul Festival Takabonerate itu masuk di kalender event nasional Karisma Event Nusantara. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya baru pulang dari Pulau Morotai, Maluku Utara. Itu juga bagian dari KEN Karisma Event Nusantara dan saya terlibat bersama dengan guru saya Mas Eko Suprianto. Beliau adalah kurator dari KEN dan dia menyarankan ya udahlah kalau Selayar mau bikin event besar itu jauh lebih menarik, tapi buatlah pra event dulu lah di sana untuk membantu bagaimana memahami event kebudayaan yang sesungguhnya seperti apa. Sebelum event Festival Takabonerate akbarnya harus ada ya, ini termasuk mungkin bisa jadi bagian dari kalender pra-event dari Festival Takabonerate. Karena saya juga mendengar Festival Takabonerate masuk di KEN. Saya tidak melihat itu adalah kementerian dan ada anggarannya. Tapi saya melihat itu adalah satu dukungan kementerian dan kita harus dukung sebagai seniman putra Selayar. Ada juga teman Amar. Nah, saya berharap Dinas Pariwisata dalam hal ini betul-betul mematangkan konsep, bukan hanya mengatur ritme dari kegiatan itu hari apa yang dibutuhkan dan sebagainya, tapi konsep secara menyeluruh. Takabonerate itu apa? Selayar itu apa? Tanah Doang itu apa? Lalu kemudian konten apa yang perlu dihadirkan supaya bisa membackup. Nah, yang terakhir adalah branding. Festival Asirin Bitombang ini saya pikir yang menarik adalah kita mencoba untuk menunjukkan ke teman-teman bahwasanya acara kampung pun kalau di branding dengan nyaman, desain grafisnya ya saya melibatkan teman dari Solo, Mas Aji. Beliau adalah seorang dosen yang meluangkan waktunya untuk riset di Bitombang sekaligus dia belajar. Kami berkolaborasi untuk membranding kegiatan ini semaksimal mungkin karena media sosial itu udah gratis. Mendesain pun udah gratis, kita sudah bisa. Jadi saya pikir itulah kemampuan-kemampuan yang harus diolah. Bagaimana SDM teman-teman di pariwisata itu bisa membangun konsep yang betul-betul matang. Oke, 1 menit closing statement. Closing statement saya adalah apapun yang terjadi ke depan terkait dengan kepariwisataan yang mungkin di Selayar kita masih terus merangkak mencari model baru bagaimana menemukan sistem membangun kepariwisataan Selayar, baik itu destinasi kebudayaan maupun destinasi alam dan sebagainya, adalah bagaimana kita ke depan mulai bekerja sama, berkolaborasi tanpa tendensi apapun, bersemangat kembali, karena yang selama ini yang kita selalu dorong untuk ketika kita mengangkat kepariwisataan adalah nilai. Nah, itulah saya pikir bagaimana kita menggugurkan persoalan-persoalan itu untuk itu tetap ada nilainya, tetapi nilai kebersamaan itu, kolaborasi itu tetap terjaga. Saya juga di sini bagaimana kami berkolaborasi, Pak Lurah mengajak untuk
kolaborasi dengan saya, lalu kemudian saya mengajak kolaborasi dengan sanggar-sanggar, mengajak teman-teman dari Makassar, bahkan dari Jawa ada yang mau ikut. Nah itu semua tanpa kolaborasi saya pikir juga susah untuk kita berkembang. Baik, terima kasih Om Misbah. Dan terakhir kita ingin mendengar arahan dan mungkin harapan serta pesan yang ingin disampaikan, ajakan dari pemerintah Kelurahan Bontobangun. Pak Lurah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andre. Kelurahan Bontobangun itu sendiri telah memilih pariwisata sebagai identitasnya. Karena pariwisata sebagai identitasnya tentunya segala bentuk tindak tanduk, kebijakan-kebijakan pemerintah yang keluar di lingkup Kelurahan Bontobangun itu mengarah ke pariwisata. Tentunya yang kita harapkan di sini adalah masyarakatnya. Masyarakat di Kelurahan Bontobangun ini secara khusus sadar pariwisata. Yang paling kita harapkan adalah tentunya kebersihan di setiap wilayah, bukan hanya di tempat-tempat destinasi, tapi penunjang wisata, penunjang tempat wisata yang ada di wilayah kami. Itu tentu harapan yang penting. Kedua, selain Bontobangun itu tadi telah memilih pariwisata sebagai identitasnya, yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Bontobangun itu sendiri terberdayakan tentunya. Bukan cuma tamu-tamu tadi itu yang datang ke beberapa tempat destinasi wisata, tentunya juga ada dampak, baik itu dampak sosial, dampak ekonomi, ya terlebih terhadap dampak pendidikan. Karena berinteraksi komunikasi seperti ini tentunya ada hal yang baru yang didapatkan oleh masyarakat. Begitu harapan-harapan kami. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah. Ya, saya beberapa kali tentunya dalam berbagai nasihat-nasihat oleh senior, tentunya juga dari pimpinan, bahkan pernah berpesan kepada kami, sejauh mana amanah yang diberikan kepada kamu itu berdampak amal jariah untuk kehidupanmu selanjutnya. Jadi misalnya kita ini mendapat amanah sebagai lurah, ya bagaimana kita membangun misalkan kepariwisataan di wilayah kami dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Itu harapan kami. Oke, terima kasih Pak Lurah Bontobangun atas kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih Om Misbah, dan terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala. Barangkali Pak Kadis Pariwisata ingin memberikan closing statement setelah menyaksikan diskusi kami pada siang hari ini. Silakan langsung saja Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerja-kerja. Insyaallah pada hari Sabtu, tidak satu hari sebelumnya saya sempatkan, kalau hari Sabtu juga tidak bertepatan dengan kebetulan kita kedatangan tamu. Insyaallah saya akan hadiri langsung dan akan menyaksikan langsung seperti apa kegiatan-kegiatannya. Tapi dari cerita yang ada, terutama dari teman-teman yang sudah berkunjung di persiapan, alhamdulillah luar biasa dukungan partisipasi masyarakat. Nah, inilah kita harapkan ke depannya, bukan hanya sampai di acara ini, di event ini, tapi ini berlanjut. Inilah harapan kami ke depan, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kalau persoalan dukungan dari pemerintah daerah, kami selalu berharap masukan dan berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kita memikirkan bersama untuk memajukan pariwisataan di Selayar ini, termasuk di wisata budayanya. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih Pak Kadis. Salam budaya. Baik, netizen yang terhormat, pada siang hari ini kita sudah menyaksikan pemaparan dari kreator Asirim di Tombang, Om Misbah Sarikung, dan juga bagaimana Pak Lurah Bontobangun menampung aspirasi warganya dan terjadilah event ini. Kemudian juga kita sudah mendengar pandangan, argumen serta komitmen dan harapan langsung dari Kepala Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Baik, sebelum kita menutup talkshow Asiring Road to Asiring Bitombang pada siang hari ini, saya kembali mengingatkan dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk jangan lewatkan event budaya ini. Datang ke Bitombang hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Acaranya dimulai pukul 4, jadi kalau tidak mau ketinggalan datang jam 3 dimulai ya. Acaranya dimulai jam 3, jadi kalau tidak mau ketinggalan datang lebih awal lebih bagus lagi, karena nggak rugi berada di Bitombang. Bebas dari internet dan tidak ada gangguan. Dan live ini dilaksanakan di Instagram Selayar News. Kemudian juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPU Kepulauan Selayar yang sudah membantu memfasilitasi live talkshow ini. Terima kasih juga kepada Oriental Bakery and Cake yang sudah menyiapkan kita konsumsi pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh kru redaksi yang bertugas, dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.